sudah jelas dapat berupa demam, bradikardi, lidah yang khas, seperti warna putih, kotor, pinggirnya hiperemi. Selanjutnya, hepatomegali, meteorismus, dan penurunan kesadaran. Komunikasi S-bar. Komunikasi S-bar yaitu kerangka komunikasi efektif yang digunakan di rumah sakit. Komunikasi S-bar terdiri dari situation, background, assessment, recommendation. Metode komunikasi ini digunakan pada saat perawat melakukan handover ke pasien. Baik, selanjutnya, S-bar. Definisinya, suatu standar sistem komunikasi antar tenaga kesehatan guna mengkomunikasikan hal-hal mengenai pengelolaan pasien. Tujuannya, tercapainya keselamatan pasien, terutama sasaran mengenai komunikasi yang efektif. Komunikasi antar petugas kesehatan dilakukan dengan metode S-bar. Prosedur. Langkah melakukan S-bar yaitu 1. Situation, 2. Background, 3. Assessment, 4. Recommendation, dan 5. Konfirmasi ulang. Mohon izin melanjutkan. Apa kegunaan S-bar? Sistem komunikasi S-bar digunakan untuk mengkomunikasikan pasien dan pengelolanya, terutama komunikasi verbal baik langsung maupun melalui sambungan telepon antara tenaga kesehatan, yaitu antara 1. Perawat dengan dokter, 2. Konsultasi antar dokter, 3. Antar bagian layanan kesehatan, dan 4. Pergantian petugas jaga atau shift. Untuk kasus, perawat Irwan jaga sore di Rumah Sakit Mawar menemukan pasien mual muntah. Pasien ini masuk rumah sakit sejak 5 hari yang lalu dengan diagnosa tipoid, mendapatkan terapi koramfenicol 3 kali 500 mg, paracetamol 3 kali 500 mg, dan vitamin B kompleks 3 kali 1 tablet. Pasien juga dipasang infus 2 liter per 24 jam. Untuk tugas, buatlah catatan komunikasi pelaporan kepada DPJ atau dokter penanggung jawab dengan format S-bar dan TBAK. 2. Buat laporan komunikasi handover atau serah terima shift kepada shift berikutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Mohon izin melanjutkan. Melaporkan kondisi pasien dengan S-bar. 1. S. Situasi. Tuan X mengalami mual dan muntah. Tekanan darah 110/80, RR 20 kali per menit, nadi 102 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, berat badan 50 kg. B. Background. Pasien masuk rumah sakit sudah 5 hari yang lalu dengan diagnosa tipoid dan sudah mendapatkan terapi koramfenicol 3 kali 500 mg, paracetamol 3 kali 500 mg, vitamin B kompleks 3 kali 1 tablet. Pasien sudah dipasang infus 2 liter per 24 jam. A. Assessment. Pasien mengalami mual dan muntah. R. Recommendation. Mohon segera datang, apa perlu dilakukan pemeriksaan penunjang atau laboratorium. Mohon izin melanjutkan. S. Selamat pagi dokter, saya perawat Irwan. Perawat ruang melaporkan pasien Tuan X mengalami mual dan muntah. B. Diagnosa medis tipoid masuk tanggal 19 April 2021. Terapi yang sudah diberikan yaitu koramfenicol 3 kali 500 mg, paracetamol 3 kali 500 mg, vitamin B kompleks 3 kali 1 tablet. Sudah mendapatkan infus 2L per 24 jam, tekanan darah 110/80 mmHg, RR 20 kali per menit, nadi 102 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, berat badan 50 kg. A. Saya pikir pasien hanya mengalami masalah pada sistem pencernaan. R. Apakah perlu dilakukan kompres hangat pada pasien?
Haruskah dilakukan pemeriksaan penunjang atau laboratorium? Laporan komunikasi handover kepada shift berikutnya. S. Situation. Nama Tuan X, umur 50 tahun, tanggal masuk 19 April 2021, sudah 5 hari perawatan. JPJP Dr. Setioko, diagnosa medis tipoid. Yang kedua, background. Pasien mendapat terapi chlorampenicol 3 kali 500 mg, paracetamol 3 kali 500 mg, vitamin B kompleks 3 kali 1 tablet, sudah mendapatkan infus 2L per 24 jam. Assessment. Pasien mengeluh mual. Tekanan darah 110 per 80 mmHg, RR 20 kali per menit, nadi 102 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, BB 5, berat badan 50 kilo. Recommendation. Lakukan pemeriksaan penunjang Suaranya hilang, Mbak. Mungkin rekan satu kelompoknya bisa menyampaikan, mungkin jaringan dari tadi yang menyampaikan tadi. Halo, Mbak Eka, mungkin langsung bisa dihandle. Siap Ibu, rekomendasi lakukan pemeriksaan penunjang atau laboratorium. Sekian dari presentasi pada kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Baik, mahasiswa sudah berusaha untuk memaparkan, Pak Habib. Mohon arahan selanjutnya. Monggo. Pak Habib masih di mute, mohon di Baik, harapan saya itu adalah saya inginkan keterampilan mahasiswa ya dalam hal berkomunikasi kepada PPA atau antar PPA. Di sini bisa dokter ataupun teman sejawat kita itu ada ya. Ini penanggung jawab kelompok siapa nih? Saya tanya sama penanggung jawabnya dulu. Coba dong supaya saya tahu kemampuan kalian ngomong. Ya. Anggaplah saya sebagai dokter. Kalian telepon saya. Ya. Terus saya akan berespon memberikan advice. Habis itu respon kalian untuk melaksanakan advice saya itu seperti apa? Cara komunikasinya ini yang penting. Supaya tidak mispersepsi. Kalau by tulisan begini, pinter kabeh. Ya, tapi ya kalau kita di lapangan itu nulisnya belakangan biasanya. Lapor duluan kondisinya. Nah, saya ingin tahu. Ya, siapa nih? Ega kah? Ayo silahkan kelompok. Saya tak berperan jadi dokter sekarang, ya. Ayo. Ayo sambil belajar. Sambil belajar nggak apa-apa, keliru nggak apa-apa, kita perbaiki nanti. Kemarin kan sudah saya contohkan. Selamat pagi dokter, saya Habib, perawat ruangan Mawar, akan melaporkan pasien Anda atas nama ini. Saat ini saya temukan ini. B-nya sekarang, B-nya, tapi nggak usah disebut B gitu ya. B-nya langsung ya. Pasien ini MRS sudah hari yang sekian, dapat terapi sekian. A-nya TTV ini sekian. Saya khawatir akan ada ini. R-nya apakah ada terapi tambahan terkait dengan kondisi pasien? Mohon arahannya dokter. Itu contohnya. Sekarang langsung baik kasus. Yuk.
Kalau tadi Iya. kan baik tulisan, wis pinter kabeh lek baik tulisan. Yuk, baik kasus sekarang. Ayo Mbak Ega atau siapa? Ayo cepet yuk, karena kita juga Ayo, diburu dibatasi waktu, yuk. Ayo. Heeh. Karena tadi di presentasi aku tidak melihat TBAK-nya ya. Nggak ada proses TBAK yang kalian laporkan esbar semua tuh. Yuk. Ayo. Ayo. Saya tadi di room sebelah itu lancar loh. Ya awalnya memang presentasi begini semua, terus saya arahkan, ya Iya. ngomong dong gitu loh. Karena kita saat ini workshopnya adalah workshop komunikasi loh, bukan workshop tulisan loh ya. Ayo, saya pengen tahu nih. Oke, ayo Mbak atau Mas siapa? Ayo cepetan yuk. Anggota kelompoknya sopo ae to iki? Ya, Mbak Ega yang jelas, yang tak eling Mbak Ega. Yang lain nggak eling. Siap, mohon izin, maaf kalau salah Pak. Lu nggak apa-apa, kita belajar ya. Ayo, nggak usah takut nak. Selamat pagi dokter, saya perawat Ega Kartika Sari, perawat ruang Mawar, melaporkan pasien Tuan X mengalami mual dan muntah. Iya. Dengan diagnosa medisnya tipoid, masuk 19 April 2021 yang sudah mendapatkan terapi yaitu chlorampenicol 3 kali 500 mg, paracetamol 3 kali 500 mg, vitamin B kompleks 3 kali 1 tablet, dan sudah mendapatkan infus 2 liter per 24 jam. Dengan TD 110 per 80, RR 20 kali per menit, nadi 102 kali per menit, dengan suhu 38 derajat Celcius, berat badan 50 kg. Terus? Saya pikir pasien hanya mengalami masalah pada sistem pencernaan. Terus? Dokter, apakah perlu dilakukan kompres hangat pada pasien? Apakah harus dilakukan pemeriksaan penunjang atau laboratorium? Siap udah Pak. Oke, sekarang saya dokternya ya. Baik Mbak, silakan lakukan kompres hangat. Nggak perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Kemudian tambahkan terapi metoclopramid 3 kali 10 mg sebelum makan ya Mbak. Jawab. Baik dokter. Jawab langsung proses TBAK itu jawabnya ya. Ayo dah, pinter kok ya. Ayo Mbak Ega, selancar tadi. Ayo, lanjutnya. Ayo, TBAK-nya gimana? Saya tadi ngasih advice, gak apa-apa kamu salah sebut, katakanlah oke lah yang gampang, metoclopramid karena kamu belum pernah tahu ya, sehingga susah. Wes saya kasih obat yang mudah kamu omongkan. Oke Mbak, tambahkan Fometa tablet 3 kali 1 ya Mbak, 5 mg. Ya. Gimana TBAK-nya? Halo Ega. Suaramu hilang, Nak. Ega. Ega masih di mute ke mic-nya. Ntar mohon izin Bapak sebentar. Ayo. Ayo, yang lain mungkin mau bantu yuk, Mas Ega terus yuk, mungkin yang lain sambil Mbak Ega menyiapkan nih. Gimana TBAK-nya? Udah, saya kasih obat itu tadi. Kasih Fometa 3 kali 1 tablet yang 5 mg sebelum makan. Dah. Mohon izin Pak, apa Pak Fometa? Fometa 3 kali 5 mg.
Sudah? Yuk. Siap, sudah. Oke, yuk. Yuk, silahkan yuk. Mega. Akan dijawab oleh Erni, Bapak mohon izin. Ayo, siapa saja boleh. Nah, proses TBAK sekarang, yuk. Mohon izin menjawab, Pak. Mohon Ah, maaf, belum salah. Ya, Baik, dokter, saya akan memberikan terapi Fometa 3 kali 5 miligram sesuai arahan dokter kepada pasien. ayo pakai konsep TBAK untuk keselamatan pasien nih, ya. Jadi bukan menjawab layaknya omong-omongan begitu, tapi pakai konsep, yuk. TBAK, T-nya apa, BA-nya apa, K-nya apa, yuk. Yang jelas nanti Fometa itu akan terbaca 3 kali. Di T dibaca, di BA dibaca, di K dibaca. Ayo, konsepnya belum paham ya? Oke, kalau belum paham gini ya. Tadi saya menginstruksikan kasih Fometa 3 kali 1 tablet 5 mg sebelum makan. Di T-nya itu gini ngomongnya. Saya tulis dokter Fometa 3 kali 5 mg. Itu T. Yang BA-nya saya baca ulang dokter Fometa 3 kali 5 mg. Jika perlu diejak ya, supaya tidak kesalahan ngambil obatnya nanti ya. Terus yang ketiga, di K-nya itu saya konfirmasi ulang dokter Fometa 3 kali 5 mg sebelum makan untuk pasien si X. Gitu ya. Jadi komunikasinya itu jelas, ada 3 barier di situ. 3 kali kita menyebutkan obat yang sama supaya kita tidak salah memberikan obat. Artinya juga mengingatkan sang dokter apakah yang kita persepsikan itu benar apa enggak sesuai dengan instruksinya. Itu yang TBAK. Saya kembali ke S-bar. Tadi Mbak Ega agak sedikit kesleo nih ya. Nah, untuk tindakan mandiri, nggak perlu minta ini, nggak perlu minta advice ke dokter. Misalkan kompres anget atau kompres dingin itu kan sudah asuhan mandiri kita, ya. Jadi langsung aja, gitu. Nah, contoh ya, tadi kan pasiennya mual muntah. S-nya nih, coba perhatikan. Selamat pagi dokter, saya perawat Ega di ruangan X. Ya, melaporkan pasien Anda atas nama Irwan. Saya temukan mual dan muntah sudah 3 kali. Sekarang ke B-nya. Pasien Irwan ini MRS 5 hari yang lalu dengan terapi A, B, C, dan D. Ya, sudah dapat. Saya nggak sebutkan terapinya. Sekarang di A-nya, observasi yang saya temukan, GCS-nya sekian dokter, TTP-nya sekian dokter. Ya, terus saya cenderung menemukan sepertinya resiko defisit nutrisi atau kurang cairan. Sekarang R-nya nih, R. Mohon maaf dokter, apakah ada advice lain selain terapi yang sudah saya berikan? Jadi minta tolong advice ya. Kalau kamu melakukan tindakan keperawatan, itu sebutkan di B. Ya. Sudah saya lakukan tindakan keperawatan ini, namun tidak begitu membantu, misalkan begitu. Itu sebutkan di B atau boleh ditaruh di A. Ya, jadi tidak usah minta apakah perlu saya kompres hangat atau pemeriksaan penunjang, enggak, tidak begitu. R-nya itu adalah minta rekomendasi terapi atau tindakan apa di luar tindakan mandiri kita. Oke ya, gitu ya Mbak Ega ya. Semuanya ya, jadi saya ulangi. Saya perawat Ega di ruangan X akan melaporkan pasien Irwan dengan keluhan mual dan muntah sudah 3 kali.
pasien Irwan ini sudah 5 hari yang lalu MRS dengan terapi ABCD. Ya, seperti itu. Observasi yang sudah saya dapatkan, GCS-nya sekian, tensi suhu nadinya sekian, dan ada kecenderungan defisit nutrisi serta kekurangan cairan dikarenakan mual dan muntahnya. Apakah ada advis atau terapi lanjutan selain terapi yang sudah saya berikan, dokter? Nah, seperti itu ya. Jadi luas ngomongnya, memang perlu pengalaman ya. Baru nanti jika dokternya ngomong, tadi dokternya ngomong, baik Mbak Ega, kasih aja Fometa 3 kali 5 mg tablet sebelum makan. Terus kamunya menjawab, saya tulis dokter, Fometa 3 kali 5 mg tablet sebelum makan. Saya baca ulang dokter, Fometa 3 kali 5 mg tablet sebelum makan. Saya konfirmasi ulang dokter, Fometa 3 kali 5 mg tablet sebelum makan. Terus ditambahi untuk pasien Irwan dengan kondisi mual muntah. Begitu dokter, gitu loh. Ya, jadi ada 3 kali, 3 barier. Ini konsep keselamatan pasien, 3 barier ini harus dilewati semua nih, harus dibaca. Memang ilmunya seperti itu, ya. Oke. Nah, sekarang yang operan. Kalau operan berarti dari perawat kepada perawat. R-nya ini harus diganti tindakan keperawatan, bukan minta terapi, ya. Contohnya begini, teman-teman, pasien Irwan tadi mual muntah sampai dengan 3 kali. Sudah saya laporkan dokter, dapat tambahan terapi ini. Terapi yang lain tetap. Irwan ini MRS sudah hari yang kelima. Saya menemukan kecenderungan defisit nutrisi dan kekurangan cairan. Sudah, berarti SBA-nya sudah. Sekarang R-nya. R-nya harus berbeda dengan apa yang dilakukan ke dokter. R-nya ini adalah pesan dari Anda kepada teman shift berikutnya, tindakan keperawatan apa yang akan dioperkan. Teman-teman, tolong nanti sore ya, obatnya diberikan kembali Fometa 5 mg tablet sebelum makan. Ya. Kemudian lakukan kompres apa kek, tindakan keperawatan apa dan seterusnya. Ya, karena ini S-bar-nya untuk handover, berarti bahasanya bahasa perawat. Rekomendasi adalah tindakan keperawatan serta tindakan kolaboratif yang memang sudah ditetapkan, tinggal memberikan saja. Ya, seperti itu ya teman-teman semua. Oke? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dari audien yang lain? Atau mau nyoba? Silakan, kalau mau nyoba saya koreksinya lagi ya. Silahkan rekan-rekan. Tadi sudah banyak ya yang disampaikan Pak Habib. Jadi sekarang karena workshop belajar untuk ngomong gitu ya. Sebelum besok sudah sudah praktek di lapangan gitu ya. Jadi biar dikoreksi dulu. Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan, karena waktu kita tinggal 3 menit dengan Pak Habib. Nanti Pak Habib pindah ke room yang satunya ya. Jadi silahkan, ayo kita manfaatkan waktu yang masih tersedia. Jelas Bu. Oke, tinggal aplikasi ya, nanti di Rumah Sakit Jiwa Menur ketemu saya, tak tanya lo ya. Siap, Mbak. Sudah dapat ilmunya dari Pak Habib ya. Jadi besok dikomunikasikan, kemudian dilatih ya Pak Habib ya. Jadi artinya komunikasi itu kalau kita semakin sering untuk belajar, untuk bicara, maka juga akan terbiasa. Masih ada waktu 2 menit, rekan-rekan mahasiswa, ada yang mau mencoba untuk belajar lagi, untuk berbicara? Ayo, ini banyak loh ya, audiennya 54. Silahkan yang lainnya. Sudah jelas? Alhamdulillah Ibu sudah. Alhamdulillah sudah jelas.
Seandainya ini tidak daring, tak datangi ke tempatnya masing-masing. Yuk coba, atau tak suruh maju, yuk maju 2 orang, praktekkan. Nah, itu ya, berhubung ini daring, nggak iso. Atau saya tunjuk aja ya Pak Habib ya. Saya tunjuk deh 1 ya. Kita coba. Ya, yang besok mau di jiwa ini siapa ya? Siapa ini? Devi Lutfiani. Devi. Oke, coba ayo Devi. Tadi yang sudah dicontohkan, jadi Anda melaporkan. Jadi Pak Habib jadi dokternya, Anda melaporkan kondisi pasien. Oke, yuk. Ya, nggak apa-apa, ayo sambil berlatih mencoba. Silahkan. Agak dekat deh, suaranya belum jelas, agak dekat mungkin. Saya nggak dengar malah. Mic-nya dideketin karena nggak jelas di sini. Mohon izin, saya perawat Devi. Perawat Devi melaporkan atas nama pasien atas nama X, usia 30 tahun, mengalami keluhan panas. Pasien mengalami panas sejak 5 hari yang lalu dengan diagnosa penyakit tipes. Mendapat terapi, diberikan paracetamol 3 kali 500 mg. Untuk TD-nya 115/75, untuk nadi 90 kali per menit, untuk RR 20 kali per menit. Dok, apakah terapi sebelumnya untuk Tuan X tetap, dan apakah ada terapi tambahan untuk Tuan X? Oke, saya jawab ya, karena tadi keluhannya panas, sudah mendapatkan paracetamol 3 kali 500 mg. Tolong saat ini ekstra ya, 1 tablet lagi paracetamol 500 mg. Oke, monggo silakan dijawab. Ya, saya baca ulang ya dok, untuk pemberian paracetamol 3 kali 500 gram, dan saya tulis kembali ya, untuk diberikan kepada pasien paracetamol 3 kali 500 gram. Saya konfirmasi ulang ya dok. Untuk diberikan terapi kepada pasien paracetamol 3 kali 500 gram. Ya, oke. Saya tadi instruksinya ekstra paracetamol 500 mg, bukan 1 gram. Ya Bapak. Nah, Ya Bapak, mohon izin. Ini fungsinya gitu ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan konsep S-bar TBAK, bisa lolos itu pasiennya dikasih paracetamol 1 gram itu. 1 gram. Ya, jadi ya, ini fungsinya. Makanya kenapa sampai dengan 3 kali diomongkan, untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien, bisa mencederai pasien loh kalau tidak sesuai dengan advis ya. Jadi TBAK-nya itu saya tulis dokter, ingat. Kalau susah mengingat TBAK, tulbakon gitu aja ya. Tulis, baca, konfirmasi gitu ya. Tulbakon ya. Ya. Saya tulis dokter, apa instruksinya? Saya baca ya dokter, apa instruksinya? Saya konfirmasi ulang dokter, apa dibaca? Sehingga ada 3 kali ya. 3 kali untuk 1 terapi ini atau 1 pasien ini ya.
Seperti itu, mungkin itu Bu. Iya, Ini, terima kasih Pak Habib. Perlu latihan memang ini. Iya, betul. Nggih. Nanti Nggih. ketemu dengan CI luar biasa di Rumah Sakit Jiwa Menur. Nanti Nggih. berlatih komunikasi ya rekan-rekan semuanya ya. Jadi biar terbiasa mendengarkan komunikasi ya, langsung maupun by phone gitu ya. Oke, terima kasih materi yang sudah disampaikan Pak Habib, berhubung waktu yang membatasi pertemuan diskusi kita, jadi kami sampaikan terima kasih banyak atas ilmunya yang luar biasa. Oke, saya live ya Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Untuk sesi terakhir ya, rekan-rekan ya. Untuk sesi yang terakhir adalah dari Bu Herawati dengan topiknya adalah Service Excellent ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya untuk kelompok tadi yang sudah menyampaikan materinya tentang SBAR dan TPAK. Baik, Bu Hera sudah bergabung di room kita. Selamat datang Bu Hera. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat nih Bu Hera. Amin. Ceria. Baik, Bu Hera, berarti topiknya terkait dengan service excellent deh. Lurus nih Bu Hera. Saya handling komplain, Oh, jadi belum ke service excellent, jadi handling komplain. Handling komplain itu salah satu bagian dari service excellent. Oh, begitu. Nggih. Ini mahasiswa juga memaparkan hasil diskusinya nggih Bu Hera? Ini sesuai dengan kesepakatan yang kemarin bahwa kan komplain itu ada di mana-mana gitu kan. Kita pasti setiap kali bisa dikomplain, bisa mengkomplain. Nah, di sini mungkin adik-adik bisa bermain peran siapa yang menjadi komplainer, siapa yang handling. Jadi nanti akan kita bahas, kita ulas sebentar. Habis itu saya akan memberikan tip-tip untuk handling komplain secara sederhana. Belum handling komplain yang ini, jadi handling komplain secara sederhana gitu. Oke, monggo silakan. Baik, untuk kelompok yang sudah mendapatkan tugas ini, kelompoknya siapa, adik-adik? Siap, saya Bu Mamusi. Oke, sudah siap ya? Siap, Ibu sudah. Oke, baik, kita berlatih ya, namanya kita workshop hari ini. Oke, silahkan Mbak Ani sama tim. Oke. Silahkan. Masih ini mic-nya masih di mute ya, coba dinyalakan dulu mic-nya. Mungkin usul aja sih Bu, supaya interaktif seperti di room-room yang lain tadi. Jadi teman-teman adik-adik menyalakan videonya, jadi on video biar kita bisa lebih interaktif. Itu mungkin Mbak Ani menerima komplain, yang komplainer siapa, monggo silahkan. Silahkan dinyalakan kameranya sehingga kita bisa juga melihat ekspresi gitu ya, wajah rekan-rekan semuanya gitu ya, karena komunikasi itu selain dari suara sebenarnya lebih kelihatan juga dari ekspresi wajah gitu ya. Oke, ini Mbak Aziza, siapa yang mau yang sebagai komplainernya, siapa yang komplain? Ayo, karena waktu kita juga dibatasi ya, kita 30 menit di sesi ini, jadi sangat terbatas. Oke, silakan.
Ani Hanifah ya yang mau ini menyampaikan. Ayo Mbak. Belajar, namanya juga belajar ya. Oke, silakan. Oke, siapa yang komplain, siapa yang handling, siapa? Mungkin Mbak Ani komplainer atau handlingnya? Bu, mohon izin, apakah ada contoh sebelumnya Bu agar kami bisa memperbaikan izin? Oke, jadi contohnya itu ada komplain nih, kan kita sering tahu dikomplain, wah ini kurang bagus, ini itu, gitu kan. Nah, terus ada yang nerima komplain, oh ya monggo silakan, oh mestinya seperti ini, seperti yang menjawab gitu. Masalahnya kenapa ini tidak saya tugaskan kemarin. Jadi saya kemarin hanya mengatakan bermain peran karena komplainer itu ada di sekitar kita, sehingga kita tahu ya, dan kita pernah menjadi komplainer, juga pernah menjadi handling gitu. Jadi kita pernah melakukan itu semua gitu. Saya rasa itu ada di sekeliling kita, jadi langsung saja gitu. Baik, mungkin satu jadi pasien gitu ya Bu, yang mengkomplain pelayanan gitu ya, kemudian satunya perawat yang menerima komplain gitu ya. Silahkan sambil dinyalakan videonya ya. Silahkan. Atau mahasiswa tuh kan juga suka sering komplain gitu ya ke dosennya gitu kan ya. Boleh satunya jadi mahasiswa, satunya jadi adminnya. Jadi Bu Ati gitu ya yang terima komplain. Oke, silahkan. Jen. Oke, monggo Mbak Andi. Nah, pasiennya siapa Jen? Perawatnya siapa Jen? Yang kami komplain Jen. Oke, silahkan. Pak Andi. Pak Andi yang komplain, gitu beres. Yang menerima komplain? Ayo adik-adik yang reguler kita belajar. Jangan malu, jangan takut. Kita di jiwa, terutama di jiwa, itu tidak akan, yang kemarin saya sampaikan, tidak ada benar salah. Ini persepsi dari mana sudut pandang. Kalau kita pada proses pembelajaran tidak akan pernah ada salah, karena ini adalah proses pembelajaran. Tugasnya kita sebagai ini adalah meluruskan kalau ada yang kurang benar. Ayo adik-adik yang reguler, mana? Mohon izin, saya mau mencoba Bu. Oke, bagus Dinda. Oke, Dinda dinyalakan videonya ya Dinda. Dinda. Ya Bu. Handling. Selamat pagi Bu Perawat. Ini saya mau komplain. Ini apa? AC yang di ruangan ini dari kemarin kok nggak nyala ya Bu ya. Jadi kasihan sama ibu saya yang sedang dirawat di sini. Kepanasan dari kemarin. Terima kasih, mohon perhatiannya. Sudah Bu. Siap Pak, terima kasih. Nanti akan kami sampaikan kepada teknisi rumah sakitnya memperbaiki AC pada di ruangan kita. Bagaimana Bu Mekaran? Sudah? Sudah Bu. Sudah Dinda? Sudah Dinda? Sudah, oke. Gitu dong. Harus berani, gitu ya. Aduh, kalau komplainernya itu kayak Pak Andi gitu, betapa bahagianya dunia ini, adem ya Bu ya. Betul Bu. Nah, komplainer kok aduh, ada orang marah paling ya Bu ya. Kalau komplainernya kayak Pak Andi itu, makanya Dinda juga gitu, nyantai aja, komplainernya juga nggak marah-marah kok, nyantai aja gitu. Jadi sangat luar biasa, interaktif sekali. Hanya ini komplain sederhana ya. Kalau komplain sederhana kita tahu bisa langsung mengatasi. Kok AC-nya nggak dinyalain sih? Ya ambil remote aja, nyalain, udah selesai kan gitu.
ya. Jadi Dinda sangat luar biasa. Jadi sudah memahami bagaimana cara handling yang baik. Cuman mungkin ada beberapa tips-tips yang akan saya sampaikan untuk handling komplain secara sederhana. Ya, kita masih belajar, saya juga masih belajar sebagai handling komplain Rumah Sakit Jiwa Menur. Jadi kita sama-sama belajar, ya. Oke, mohon izin Bu, saya share screen. Oke, Bu Hera, boleh. Oke, mohon maaf salah ini. Oke, saya akan berawal dari hukum pelanggan. Ya, kita harus pahami di sini hukum pelanggan. Ingat, pelanggan itu raja. Ya. Kalau kita di pasar, kalau kita di ini gitu ya, menang milih, mau ngaku sing duwe duit kok. Nah, itu ya. Hukum pelanggan adalah raja. The customer is always right. Pelanggan selalu benar. And if the customer is wrong, she rules number 1. Dan jika pelanggan itu salah, lihat aturan pertama bahwa pelanggan itu raja. Selalu benar, gak pernah salah gitu ya. Ya apa pelanggan itu gak pernah salah, benar terus gitu ya. Oke, ini kemarin sudah saya sampaikan. Ya, sudah disampaikan kemarin. Ini sudah, ingat, komplain adalah ekspresi dari ketidakpuasan tentang pelayanan maupun produk. Ya. Oke. Nah, 2 kata kunci untuk handling komplain yaitu kecepatan penanganan. Lebih cepat, lebih bagus. Ya. Juga penyelesaian permasalahan. Permasalahannya lebih cepat, permasalahannya terselesaikan dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan, akan lebih baik. Ya. Kalau bisa menyelesaikan komplain, you are the best, Anda pasti akan dipercaya oleh pelanggan kita. Nah, saya kembali lagi mengingatkan aturan dasar penanganan komplain. Jangan menanggapi keluhan secara pribadi. Ingat, mereka itu nggak marah kok sama Anda. Mereka nggak marah kok sama yang dikomplain. Cuman mereka itu marahnya pada situasi, marahnya pada keadaan. Ya. Selalu mengambil jarak secara profesional. Ingat, jarak intim seperti apa, jarak profesional seperti apa, jarak konsultan seperti apa. Nah, kemarin sudah kita bahas. Perlihatkan simpati dan empati, karena ya, kalau kita sedang handling, ya, empati itu wajib. Kita saat handling itu akan bisa mereduksi emosi atau meningkatkan emosi pelanggan kita atau komplainer kita. Dari sini, jangan hiraukan kata-kata kasar pelanggan. Wes, pelanggan itu komplainer itu nggak kayak Pak Andi tadi. Komplainer itu ya. Kalau Pak Andi itu wes adem semua gitu ya. Oke. Jangan hiraukan kata kasar karena hanya cara ia mengungkapkan isi hatinya. Cara orang mengungkapkan ketidakpuasannya itu macam-macam. Ada yang gitu, ada yang diem saja ya. Ono sing diem saja gak puas iku gak komplain wis meneng ae. Sesuk aku gak rono meneh wis. Nah. Ya. Jangan berdebat dengan pelanggan. Ingat, berdebat dengan pelanggan. Ingat tadi hukum pelanggan. Salah gak salah, bener. Wis, ta bener ayo ono. Ya. Terima tanggung jawab atas keluhan pelanggan. Ajukan pertanyaan untuk memperoleh fakta. Ingat,
Jangan pernah membuat statement-statement atau menanyakan hal-hal di luar dari topik komplain. Jangan, Pak, apa ada lagi yang dikomplainkan, apa ada yang kecuali nanti kalau sudah kelar semua, jangan menanyakan komplain, tapi menanyakan masukan-masukan apa sebagai perbaikan dari layanan kami. Bukan komplain selanjutnya apa, gitu ya. Jangan menyalahkan rekan. Oh, ada komplain infusnya ngeblong, infusnya macet dan itu tadi teman saya mestinya ini bukan pasien kelolaan saya, teman saya kurang observasi. Nah, tidak diperkenankan seperti itu. Ya. Ucapkan terima kasih pada pelanggan, tawarkan hal yang lain. Di dalam menangani handle komplain, yang pertama adalah yang harus kita lalui adalah kenali siapa yang komplain. Sing komplain itu sopo? Kayak kemarin itu orang nomor 1, keluarga pasien, tonggoe, atau siapa? Jadi kenali siapa yang komplain itu. Ya. Kalau perlu tipe-tipe orang yang komplain itu tipenya seperti apa? Gitu ya. Tipenya seperti apa? Sudah kita mengenali siapa yang komplain, kita kenali motif komplainnya itu apa sih sebetulnya orang ini. Mendapat perhatian, nggak perhatian tok, cek kita diperhatikan. Untuk perbaikan atau untuk tujuan tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya UUD, ujung-ujungnya duit, minta ganti rugi. Nah, ya. Ada hal seperti ini. Seperti contoh kasus yang belum lama ini di Rumah Sakit Jiwa Menur. Pasiennya itu memang orangnya sudah sering kali masuk Rumah Sakit Jiwa Menur dan sering kali komplain. Ya. Kebetulan pakai kontak lens, ya, kontak lens. Jadi lensa matanya itu sudah 6 bulan tidak ganti, tidak dilepas. Nah, terasa gatel. Yang satu dilepas, ya, yang satunya dibuat mainan, cek, ya, di area kontak lensnya itu, dicek, akhirnya jadi iritasi, merah, dan matanya bengkak. Ya, kebetulan dia ada halusinasi itu dipukuli, dia teriak-teriak, kebetulan ada mahasiswa yang datang. Mahasiswa dan perawat. Akhirnya yang datang itulah yang dikatakan pukuli, dikeroyok sama mahasiswa sama perawat, dipukuli sampai matanya bengkak. Nah, bapaknya tiba-tiba datang melihat kondisi seperti itu, wis percaya ae. Akhirnya jadilah permasalahan dan minta ganti rugi 3M. Nah, padahal kan, ini makanya motif-motif komplainnya ini harus kita pahami. Oke. Jenis komplain, tadi motif komplain, sekarang jenis komplain. Yang dikomplainkan itu apa? Teknik, masalah teknisnya, atau sikap petugas. Kurang ini, atau pelayanan, atau user komplain. Itu perhatian saja, gitu ya. Oke. Grading komplain, kemudian kita gradingkan komplain yang ada, yang kita terima. Kalau dulu ada tiga tingkatan, ada hijau, kuning, merah, tapi sekarang ada satu lagi orange. Jadi kalau ringan hijau itu tidak menimbulkan kerugian, bisa langsung kita selesaikan atau kurang dari 24 jam. Kalau kuning, penyelesaiannya kita didampingi oleh humas atau hukum dari rumah sakit, ya, waktunya lebih dari 3 kali 24 jam. Nah, antara kuning dan merah itu ada orange. Jadi komplain-komplain via medsos. Kalau komplainnya via medsos, bukan kita lagi yang menyelesaikan, tetapi sudah manajemen atau hukum rumah sakit atau humas dan hukum rumah sakit, kita sebagai penyedia data. Ya. Kalau berat, komplain yang sudah melibatkan kasus hukum.
Nanti dipelajari lagi, dibaca-baca, kalau pas ini ya ada waktu dibaca-baca, diresapi bagaimana sih menghadapi orang kalau komplain yang marah gitu ya, komplain dengan marah. Nah, di waktu yang singkat ini saya akan memberikan tips-tipsnya bagaimana sih menangani keluhan pelanggan secara sederhana ya, secara sederhana. Oke. Yang pertama, tenangkan dulu diri kita sendiri. Ya. Karena apa? Orang komplain itu pasti marah karena ketidakpuasan. Ya. Dengan nadanya seperti itu, dengan suaranya nada tinggi, teriak-teriak, emosi, ngumpat-ngumpat, maki-maki gitu ya. Wes semuanya binatang-binatang itu disampaikan ke kita gitu. Jadi tenangkan diri kita dulu. Ya. Hadapi keluhan dengan bijaksana, jangan terbawa emosi. Petugas tidak boleh marah, walaupun sakit hati dengar omelan pelanggan. Boleh marah, enggak boleh. Gitu ya. Kita harus sabar, jangan terpancing kemarahan. Kita harus ingat mereka marah bukan pada kita, tapi marah pada situasi. Isolasi, ya ingat isolasi. Jadi komplainer harus kita ya bawa ke tempat yang tidak ada orang lain yang intervensi. Jangan sampai di tempat umum. Karena apa? Kalau di tempat terbuka dan tempat umum atau orang lain bisa intervensi, akan bisa menambah emosi, menambah data lagi ya, untuk komplain. Ingat kata kuncinya di sini adalah tenangkan diri. Sesudah kita menenangkan diri, kita harus mendengarkan secara aktif. Di mendengarkan secara aktif ini, kita harus analisa situasi. Kayak apa sih, bagaimana sih orang ini dan lain sebagainya ya. Sopo sih yang komplain tadi, kayak apa sih yang komplain. Nah, kira-kira ini seperti apa sih? Nah, dengarkan dengan baik, jadilah pendengar yang baik, dengarkan dengan penuh perhatian, hadapi dengan suasana keakraban. Tapi ojo sok akrab, ojo sok dekat. Gitu ya. Mendengarkan dengan penuh perhatian, empati, jangan lupa ya. Hati-hati dengan harga diri konsumen, jangan membuat tamu berpikir keluhan diremehkan atau tidak mungkin. Di sini biasanya saat mendengar inilah mereka akan membaca body language kita. Secara tidak menyadari, contoh ya, waktu kita handling komplain di sini, di sana ada orang lewat. Ya, kita lihat orang itu. Pas keadaan komplain ada dari jauh, ada teman kita, dada. Kita, tidak dibenarkan hal seperti itu. Karena hal seperti itu akan membuat perasaan komplainer merasa, kok tambah gak perhatian dengan aku ya, kok tambah perhatian sama. Atau mainan HP, mainan pulpen atau ketuk-ketuk pulpen. Nah, jangan. Oke. Hadapi dengan penuh empati, memposisikan diri kita ke posisi komplainer. Nah, aku jadi dia kayak apa ya? Apa ya marah ya? Apa ya? Nah, seperti itu. Ya. Ikut merasakan kesulitan yang menimpa pelanggan. Fokus pada keluhan, jangan melebar ke masalah yang lain. Ya, biasanya di sini itu masih nanti kita akan tanya, oh ada masalah yang lain. Nah, yang kita tanyakan bukan masalah yang lain. Jadi masalah ini kita selesaikan dulu. Nggak usah tanya-tanya masalah yang lain. Pasti nanti akan ada aja masalah ketidakpuasan. Kalau sudah satu nggak puas, nanti akan dia cari ketidakpuasan yang lain. Gitu ya. Jangan menyalahkan tamu apapun yang terjadi. Nah, di sini walaupun kita tahu sebetulnya komplainer itu salah, salah gak ngono sakjane itu, tapi kita saat handling kita tidak boleh menyalahkan. Oh gak ngono Pak, ndak boleh. Bapak itu salah, ndak boleh. Ingat, pelanggan adalah raja, gitu kan? Ya.
Biarkan konsumen bicara, jika perlu gunakan catatan khusus. Ya. Oke, catatan khusus. Ya, poin catatan khusus di sini. Kalau saya sebagai bentuk perhatian saya, salah satu perhatian saya akan mencatat semua yang dikomplain. Tetapi harus kita sampaikan terlebih dahulu. Bapak, Ibu, saya akan mencatat komplain-komplain atau hal-hal yang membuat Bapak Ibu ya, tidak nyaman. Kita catat ya. Jadi kita sudah ada perjanjian, sudah ada ini dulu persetujuan. Kalau saya akan mencatat supaya apa? Menghindari kita terkesan meremehkan komplainer. Yang keempat, telusuri masalahnya. Ya, telusuri masalahnya di sini kita sudah harus paham ya, posisi yang jadi masalahnya itu. Ya, kita sudah harus paham. Ya. Di sini kita harus menanyakan apa masalahnya, apa yang dimaunya, bukan hanya apa masalahnya. Ya. Tanpa harus. Makanya kalau menyalahkan harus memberi solusi. Biasanya ibu-ibu itu, ibu-ibu pembimbing, ya, nyalahkan tok. Jangan mau dek kalau cuma disalahkan tok dek tanpa diberi solusi, gitu ya. Jadi kalau nyalahkan ya kan solusi. Di sini harus yang masalahnya apa, yang dimaui apa, gitu ya di sini. Cermati masalah, jangan biarkan pembahasan melebar. Jangan biarkan pembahasan melebar. Fokus pada permasalahan yang dikomplainkan saja dulu. Ya. Tidak benar membuat janji yang menyenangkan. Waduh, karena kita sudah terlambat, makanya karena adik-adik tadi sudah datang terlambat, makanya nilainya adik-adik semua saya kasih A. Nah, itu adalah janji-janji di luar kewenangan. Padahal ono sing gak iso, ono sing jangan membuat janji. Don't make promise you can keep. Ya. Cari solusi, maaf dan tindak lanjut. Adik-adik, teman-teman, ya, tolong diperhatikan di sini. Ya. Tawarkan solusi yang bisa dilakukan untuk mereka, biarkan konsumen memilih yang diinginkan. Jadi kalau memang ada pilihan, kasihlah pilihan alternatif penyelesaian masalah. Tetapi kalau memang komplainnya itu prosedur, ya, dan kita harus patuh terhadap prosedur, kita harus sampaikan prosedur kita seperti ini, gitu ya. Jika penanganan butuh waktu, katakan terus. Tanggapi keluhan dengan baik, sertakan ucapan maaf dengan baik. Teman-teman, adik-adik semua, tolong diperhatikan ucapan maaf. Karena pada profesi tertentu, kalau kita sudah mengatakan mohon maaf, berarti kita sudah mengakui kesalahan yang kita buat. Ingat, kalau sudah kita minta maaf, itu mengakui perbuatan kesalahan yang kita buat. Sehingga mohon maafnya bukan kesalahan yang kita buat, tetapi mohon maafnya atas ketidaknyamanan tentang pelayanan. Kenapa? Karena kalau pelayanan itu adalah suatu sistem. Gak iso nyalano sing melakukan itu ndak bisa, karena itu suatu sistem. Produk itu tidak bisa disalahkan yang jual. Oh, produknya cacat nih, cacat produk. Bisa disalahkan yang jual? Tidak bisa, karena ini sistem. Gitu. Oh, bahannya susah. Oh, bahannya jelek. Bisa menyalahkan bahan? Nggak bisa. Oh, sing cetak bisa menyalahkan cetakannya, sing cetak nggak bisa. Jadi ini suatu sistem. Suatu sistem. Jadi kalau mohon maaf
mohon maaflah tentang ketidaknyamanan pelayanan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan tentang permasalahan, tentang masalahnya itu permasalahannya itu. Ya. Jangan sekali lagi mohon maaf atas hal-hal yang sudah kita buat. Tolong diingat-ingat kejadian berapa tahun yang lalu. Teman kita memohon maaf, mohon maaf karena saya sudah melakukan mengambil PET. Nah, masih ingat kasus teman kita di hospital internasional, ya, yang di penjara entah sekarang sudah keluar atau belum. Nah, tolong, ya. Nah, tindak lanjuti dengan memperbaiki kekurangan atas pelayanan yang diberikan. Jadi langsung ditindaklanjuti. Permasalahannya apa? Kita pahami permasalahannya, kita mohon maaf, langsung kita tindaklanjuti. Kalau komplain yang dikomplain itu bisa langsung kita selesaikan, langsung saja kita selesaikan. Ya, setelah kita selesaikan, barulah kita panggil untuk penjelasan, untuk informasi. Gitu. Kenapa kok AC-nya bisa nggak nyala? Itu ya. Itu kira-kira Bu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelumnya saya juga akan mengingatkan kembali kepada teman-teman, kalau teman-teman masuk rumah sakit, berarti teman-teman itu untuk sementara waktu diserahkan dari Stikes ke rumah sakit. Berarti teman-teman itu sudah menjadi bagian dari rumah sakit, sehingga sementara waktu meninggalkan akte itu dari Stikes. Ya, walaupun ada tetap nanti ada embel-embel dan lain sebagainya, boleh, tapi tetap menggunakan ID kita, ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena adik-adik itu sudah diserahkan di rumah sakit, sehingga adik-adik menjadi bagian dari rumah sakit. Ya. Apapun, bagaimanapun nanti adik-adik tentang komplain ini wajib hukumnya untuk ikut handling. Ya. Untuk penjaminan mutu mungkin sudah disampaikan di rumah sakit Jiwa Bener. Di antaranya adalah nanti akan ada pemaparan untuk kekhususan rumah sakit itu, visi misi dan lain sebagainya. Untuk orientasi khusus ada orientasi umum. Kalau orientasi umum itu rumah sakit itu apa, seperti apa, visi misi dan lain sebagainya, ada pelayanan apa saja, di mana saja, gitu ya. Sehingga nanti kalau ditanyai pelanggan atau customer, nggak ada yang nggak tahu, nggak ada yang Mbak itu di sana dan lain. Ya, jadi kalau adik-adik terima komplain, sekiranya adik-adik tidak berhak untuk penjelasan komplain, sampaikan ke orang yang ada di ruangan tersebut yang bisa atau yang berhak untuk handling komplain. Adik-adik terima komplain wajib. Ya. Untuk menyelesaikannya, kalau memang adik-adik belum mampu dan itu merupakan komplainnya merupakan suatu pelayanan, tolong disampaikan ke yang lebih kompeten. Oke. Terima kasih Bu, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih luar biasa Bu Hera masukannya kepada mahasiswa kami. Semoga semakin bisa memanajemen gitu ya. Jadi artinya kalau kadang dikomplain itu memang marah gitu ya. Jadi bagaimana kita tuh bisa memanajemen diri kita sendiri. Kemudian mungkin tadi ya sudah disampaikan sama Bu Hera bahwa mungkin kata maaf kita itu atas nama ketidaknyamanan ya Ibu Hera ya. Jangan sampai atas nama diri kita sendiri, karena bisa jadi sama orang yang mengkomplain itu akan dijadikan klausul kalau misalnya nanti sampai ke ranah hukum gitu ya. Bahwa kita sudah mengakui kesalahan. Ya. Baik Bu Herawati, terima kasih sekali atas materi yang sudah disampaikan.
bermanfaat sekali buat rekan-rekan mahasiswa. Oke. Baik, sesi kita sudah dengan 3 materi ya, luar biasa materi kita pada siang hari ini. Selanjutnya Pak kami konfirm ke mohon izin IT. untuk yang kembali ke room utama mohon ditunggu. Oh iya, terima Siap, kasih Mbak. ya Mas Indra. Bu, mungkin kalau ada yang ditanyain, ada yang ini bisa lewat Ibu atau lewat chat yang nanti bisa dikirim ke kami. Oh boleh gini Bu Heran. Baik rekan-rekan, sambil menunggu kita bergabung ya ke menu utama meeting kita hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas? Atau barangkali nanti bisa dituliskan di room chat ya. Baik, alhamdulillah ini ada pertanyaan Bu Hera dari Mas Fandi Setiawan. Bu izin bertanya, untuk kasus yang terjadi di Palembang itu bagaimana Bu? Tapi kalau tidak dengan kekerasan itu bagaimana Bu? Terima kasih. Mungkin yang ini ya di rumah sakit Siloam itu ya Bu Hera ya. Teman kita Kristina ya di Siloam Palembang. Memang ruang rumah sakitnya itu besar, jadi rumah sakitnya itu termasuk rumah sakit tipe A besar di sana. Jadi Siloam itu lebih besar Siloam daripada RSUD-nya di sana, jadi kasusnya itu juga kompleks sekali. Yang namanya kekerasan dimanapun, kapanpun itu tidak dibenarkan dari sisi apapun. Sehingga mungkin kasus hukum dan lain sebagainya diperberat dengan kekerasannya itu sebagai komplainernya. Ya. Nah, sebetulnya kasus itu merupakan yang sekarang bukan menjadi kasus individu lagi, tetapi sudah menjadi kasus rumah sakit, ya, karena sudah membawa atau yang namanya karyawan itu ada di perlindungan dari rumah sakit, sehingga itu menjadi kasus rumah sakit. Nah, sebetulnya kalau sudah tidak ada kasus kekerasan bagaimana? Ya, kita bicarakan, ya, mulai dari yang pertama tadi. Ya, keluhannya apa, masalahnya apa, baru pembahasannya alternatif solusinya seperti apa. Berhubung sudah sama emosi, ya sudah dengan emosinya. Nah, tindakan yang diambil oleh teman-teman yang ada di Siloam sudah sangat bagus, ya, sudah sangat bagus. Terlepas dari ada beberapa yang memang terjadi miss, gitu ya. Itu sudah mengisolasi orang yang dikomplain. Jadi orang yang dikomplain. Jadi Christine perawat itu sudah diisolasi. Ya. Yang kemudian ya, komplainernya juga sudah diisolasi. Jadi komplainernya langsung, ya, karena rumah sakit Siloam ini kebetulan bersebelahan dengan Polres, gitu ya. Dan Polres sehingga langsung teman-teman dari kepolisian langsung membawa mengamankan komplainer di pihak teman-teman Polres. Jadi teman-teman harus tetap hati-hati, harus tetap waspada, harus tetap menggunakan, ini saya katakan harus karena fardu ain gitu ya, wajib gitu ya, wajib menggunakan SOP kalau melakukan tindakan itu yang pertama. Sebelum tindakan wajib komunikasinya yang efektif. Komunikasi saja gampang. Bu saya copot, nah sudah itu juga komunikasi. Bu saya lepas infusnya, itu juga komunikasi. Iya,
tapi apakah efektif? Ya, karena komunikasi efektif itu dipahami, harus dipahami, tidak ada kesalahpahaman antara komunikan dan komunitas. Oke, terima kasih banyak. Gitu ya Mas ya, jadi artinya memang kekerasan tetap tidak diizinkan gitu ya. Jadi bagaimana memang dua-duanya gitu Bu Hera ya yang memang harus menahan diri dan memang ya memasuk ke ranah hukum gitu pada akhirnya. Oke, Bu Hera terima kasih banyak karena memang waktu juga yang membatasi pertemuan kita, jadi ini kita kembali ke room utama. Ya. Terima kasih Bu Hera. Terima kasih, mohon maaf. Sami-sami. Cek. Halo, Assalamualaikum. Apakah sudah terdengar suara saya? Siap, Mungkin. Sudah, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin, Pak. Baik, kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta karena sudah melaksanakan workshop dengan para narasumber dan juga moderator untuk kegiatan kita di hari kedua ini. Dan alhamdulillah walaupun dengan berbagai kendala terutama sinyal, kita bisa melaksanakan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga moderator yang sudah memberikan ilmunya serta memandu jalannya acara workshop untuk hari ini. Baik, sebelum saya tutup acara kita pada siang hari ini, mungkin alangkah lebih baiknya
Tes, halo. Apakah terdengar suara saya? Sudah terdengar, Pak. Baik, mohon maaf tadi masih ada kendala sinyal ya. Baik, kami ulang kembali. Kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta. Anda sudah melaksanakan workshop yang didampingi oleh para narasumber dan moderator. Sebelum saya tutup, alangkah lebih baiknya sebagai rasa empati kita dan rasa prihatin kita, marilah kita untuk sejenak menundukkan kepala, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus kita tujukan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang proses pencarian, yaitu awak kapal selam KRI Nanggala 402. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa segera memberikan titik terang kepada para rekan kita yang sedang mencari tim tersebut. Berdoa disilakan. Oh, ini tapi jangan sampai OP ya. Oke. Berdoa selesai. Baik, sebelum kami tutup untuk acara hari ini, mungkin ada halo. Baik, sebelum kami tutup acara untuk hari ini, ada beberapa rangkaian kata yang ingin disampaikan oleh Ibu Diah Suprami Eskepnas Mkas, mewakili Ketua Sikesang Tua Surabaya, kepada kita semua. Monggo Ibu Diah, kami silakan. Terima kasih Pak Dedi, MC kita pada hari kedua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan rasa syukur yang tak henti-hentinya ya atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua, sehingga pada hari kedua ini kita bisa mengikuti dengan khidmat kelanjutan seminar dan workshop komunikasi peran perawat dalam tata laksana komunikasi terapeutik di era pandemi COVID-19. Sebelumnya saya menyampaikan salam hangat dari Ketua Sikesang Tua Surabaya, Bu Dr. Ave Sri Suwati Ningsih, kepada seluruh peserta dan narasumber yang kami muliakan. Beliau hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan mulai dari kemarin beliau sangat excited ya, sangat senang sekali dengan kegiatan kita pada hari ini ya, 2 hari ini, Sabtu dan Minggu, dan beliau sangat terkesan dengan para
Halo? Halo? Apakah suara saya terdengar? Ya, baru. Masya Allah. Ini realita ya. Jadi ini realita dari pandemi COVID-19. Namun karena sesuai dengan workshop kita, bahwa kita harus tetap tenang dalam situasi apapun, mau hujan, mau panas, mau cerah, mau berawan, kita harus tetap tenang, gitu ya Bu Hera. Kalau kemarin dari Bu Hera itu. Oke, izinkan saya menyampaikan salam hangat dari Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya bagi kita semua, seluruh peserta dan narasumber yang kita muliakan, Bu Hera dan Pak Habib. Beliau menyampaikan terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada mahasiswa kami dan kepada peserta yang lain, dosen maupun tenaga kependidikan Stikes Hang Tuah Surabaya. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat sehingga menjadi catatan amal untuk panjenengan berdua. Amin. Saya sampaikan kepada seluruh peserta seminar dan workshop komunikasi ini, terima kasih yang luar biasa, dan semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kalian nanti pada waktu klinik keperawatan secara luring pengalaman pertama ya di masa pandemi COVID-19, baik itu di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramlan, kemudian di Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Jawa Menur, dan Puskesmas di wilayah Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Akhirnya kami segenap panitia dan atas nama Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan di hati para narasumber, para peserta sekalian, karena memang semua itu bukan sengaja kami buat, tetapi memang seperti itulah adanya. Ya contoh seperti sinyal gitu ya, keluar masuk, kemudian juga suara tidak bisa didengarkan, itu merupakan realita dari pelaksanaan webinar ya secara daring. Saya kira itu dari saya, tanpa panjang lebar, dengan resmi pelaksanaan seminar dan workshop komunikasi terapeutik di masa pandemi COVID-19 ini kita nyatakan selesai. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Datang di Stikes Hang Tuah Surabaya di situasi pandemi seperti ini. Baik, disampaikan terima kasih kepada Ibu Diah Susrami Eskopnas Mkes atas closing statement yang telah disampaikan. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, informasi dari Ibu Kaprodi ya, bahwa untuk partisipan yang kemarin aktif bertanya sampai dengan saat ini, nanti ada door prize dari pihak Stikes Hang Tuah Surabaya. Ya, mungkin kita bisa beri aplaus ya, alhamdulillah. Oke, nanti silakan bisa menghubungi ke panitia untuk pengambilan door prize-nya. Baik, sebelum kita tutup sebagai dokumentasi kita ataupun kenang-kenangan, kami berharap monggo kepada seluruh peserta ataupun panitia untuk meng-on-kan webcam kameranya untuk kita ambil dokumentasi. Kami beri waktu kurang lebih 1 menit untuk meng-on-kan kameranya, akan kita ambil dokumentasi sebagai laporan kita nanti ke pihak institusi. Ya. Baik, mohon bantuan kepada Ibu Dian Mutia ataupun rekan-rekan panitia untuk mengambil dokumentasinya. Okay. Baik, kita mulai ya, berhubung ini kurang lebih ada 7 layar kalau tidak salah ya. Jadi kita hari ini kita berlayar-layar ya. Baik, kita ambil layar pertama. Silakan Bu Dian. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi untuk slide pertama ya. Kita potret terlebih dahulu.
Senyum semua. 1, 2, 3. Sebentar. Kok lucu yo? Temanya jadi 10. Iya. Tapi Slide kedua ya. Persiapan, senyum. 1, 2, 3. Mohon maaf Bu Dian, mungkin kalau yang pakai masker, ya kalau mau senyum dibuka dulu maskernya supaya kelihatan. Ya. Oke, silakan. Terima kasih Bu Dian. Oke. Yang pakai masker jangan senyum ya karena nggak kelihatan. Oke, baik. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah slide ketiga. Dilanjutkan slide keempat. Ini 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Dan slide terakhir ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik Pak Dedi, sudah selesai untuk dokumentasinya. Untuk link sertifikat saya sharekan di sini atau langsung di grup masing-masing? Jin, di grup aja Bu. Di sini hilang Bu kalau belum tersimpan. Nanti Oke, kalau jangan didapat hilang. Bu Dian, mohon maaf Bu Dian Mutia, informasi dari Kaprodi untuk link sertifikat nanti bisa disekan di via grup Mawon, seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih kepada Bu Dian Mutia sudah mengambil komentasi. Baik, kami atas nama panitia dan seluruh kru yang bertugas mewakili Sivitas Akademi Kelas 3 Sang Tua Surabaya mengucapkan terima kasih kepada narasumber eksternal yang terhormat Ibu Herawati, yang terhormat sama Bapak Abdul Habib atas ilmu yang sudah diberikan selama 2 hari ini. Semoga menjadi amal ibadah kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, Bu Hera, rekan-rekan panitia, mahasiswa semua peserta. Oke, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, ilmunya semoga bermanfaat bagi kita semua, rekan-rekannya jadi perawat ini, semoga menjadi perawat yang berkah. Amin. 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 Ya. Terima kasih, mohon izin Bu. Oh, izin lift Bu. Mohon izin lift Bu. Ini liftnya gimana? Silahkan. Lift grupnya di sebelah kanan bawah. Izin Bu, boleh bertanya Bu? Mahasiswa Waskito, izin. Ya, mohon izin lift Bu. Awas kita, ini pertanyaannya untuk siapa Pak? Ini udah selesai ini kegiatannya. Itu Bu, bertanya untuk besok kan yang gerbong A kan praktek Ibu, untuk yang gerbong B kan tidak praktek. Apakah masih ada perkuliahan? Izin. Oke, untuk gerbong B nanti diusahakan mengikuti ini klinik gerontik dan keluarga. Insya Allah dimulai hari Selasa. Untuk pukul waktunya Bu, izin. Gimana? Apakah kuliah seperti biasa Bu, sore hari atau gimana? Masalahnya jumlah kami cuma 8 orang. Sisa 8 ya. Nanti akan diinfokan lebih lanjut ya Pak. Kami koordinasikan dulu dengan Kaprodi dan juga Setprodinya.
Ditungguin kasih, lebih Pak. lanjut. Oke. Ya Bu, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Mohon izin, untuk ruangan Zoom akan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak Indra.